Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kematian adalah sesuatu yang rahasia bagi kita. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, di mana yang tahu itu hanya Allah. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu dengan bermacam-macam keadaannya. Ada yang ketika bernyanyi kemudian meninggal. Ada seorang ustadz ketika berkhutbah dia meninggal. Ada seorang pemuda balap liar meninggal. Macam-macam keadaan orang meninggal. Tetapi kita semua menginginkan agar kita meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang kita harapkan. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung terakhirnya, tergantung penutupannya. Jika penutupannya yang terbaik, maka amalan kita baik. Jika penutupannya itu jelek, maka amalan kita jelek, dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan kita ketika diwafatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya ada 3 amalan yang apabila kita rutin mengamalkannya, maka itu akan membantu kita untuk mendapatkan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Nasiruddin Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam aku didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat baik, rupa yang sangat baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, atadri bima yahtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, apakah kamu tahu apa yang dipersengketakan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ya Allah, saya tidak mengetahui apa yang mereka persengketakan." Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua tangannya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merasakan sejuknya dada beliau. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Apa yang diperselisihkan oleh malaikat, yang diperbincangkan oleh malaikat, diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya lagi, "Wahai Muhammad, tahukah engkau apa yang diperbincangkan oleh para malaikat yang di langit?" Ya. Tahu ya Allah. Yang mereka perbincangkan adalah ad-darajat wal mukaffarat, amalan-amalan yang mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa seseorang. Kamu benar ya Muhammad. Ya. Lalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang mengangkat derajat kita dan menghapus dosa kita. Yang pertama, naklul aqdam ilal jamaah. Ya. Melangkahkan kaki ke masjid, melakukan sholat berjamaah. Dalam riwayat lain dikatakan kathratul khuta
ilal masajid. Banyak melangkahkan kaki ke masjid, datang ke masjid berjamaah. Ya. Yang kedua, isbabul wudu bis sarbat atau alal makari. Ya. Menyempurnakan wudu meskipun dalam suasana sulit, misalnya sakit atau waktu dingin, dia tetap menyempurnakan, menjaga wudunya. Dalam riwayat dikatakan siapa yang berwudu di rumahnya dia sempurnakan wudunya, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, maka kaki kanan mengangkat derajatnya, kaki kiri menghapus dosanya. Isbabul wudu, kita sempurnakan wudu kita. Karena keutamaan wudu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat orang yang menjaga wudunya ghurran muhajjirin, mukanya bercahaya dan bekas-bekas wudunya mengeluarkan cahaya. Dan yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kalau yang pertama tadi itu banyak melangkahkan kaki ke masjid, yang kedua menyempurnakan wudu, dan yang ketiga wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat. Dan yang paling utama adalah di masjid, setelah sholat maghrib nunggu sholat isya, setelah sholat zuhur nunggu sholat asar. Itu utamanya di masjid, wantidharus shalah ba'da shalah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ketiga amalan itu kita jaga, man hafadha alaihinna asha bi khairin wa mata bi khairin. Siapa yang menjaga amalan-amalan ini, maka dia akan hidup dalam kebaikan dan dia akan mati dalam kebaikan. Husnul khatimah. Wa kana min dzambihi kawaladathu ummuhu. Maka dosanya bersih. Ketika dia mati dosanya bersih, seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci. Ini hanya dengan tiga amalan ini dijaga. Man hafadha alaihinna asha bi khairin wa mata bi khairin. Siapa yang menjaga ketiga amalan ini, maka hidupnya akan dijamin baik dan mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ketiga amalan ini kita sudah melakukannya. Kita sudah banyak melangkahkan kaki kita ke masjid, kita sudah menjaga sholat kita, kita juga menunggu sholat antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu rezeki yang sangat baik, yaitu husnul khatimah, penutupan yang baik. Karena jika kita tutup dengan amalan-amalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan, ya, berupa surga, berupa kenikmatan yang abadi di yaumil akhir. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.